Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Fauzi Muzaki dari TI 22A2 dengan NIM 31221028 ingin mempresentasikan analisis data transformasi umum yang digunakan di kota besar dengan mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ananto Trisasongko MSc. Apa itu Big Data? Big Data terutama merujuk pada kumpulan data yang terlalu besar atau rumit untuk ditangani oleh perangkat lunak penyimpanan data tradisional. Latar belakangnya, transportasi umum merupakan salah satu sektor vital dalam sistem perkotaan, terutama di kota-kota besar yang padat penduduk. Analisis data transportasi umum bertujuan untuk memahami pola mobilitas, kebutuhan transportasi, dan permasalahan yang ada dalam sistem transportasi kota. Dalam konteks ini, kita akan membahas beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam data transformasi umum di kota-kota besar. Tujuan analisis data Analisis data transportasi umum di kota besar memiliki berbagai tujuan penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan sistem transportasi. Satu, menikmat, menik- meng- meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi kemacetan. Dua, meningkatkan kualitas layanan, perbaiki pelayanan, kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan. Tiga, perancangan infrastruktur, menyediakan dasar untuk pengembangan transportasi. Empat, mengurangi dampak lingkungan, menurunkan polusi dan emisi. Optimalisasi jadwal dan rute, pengelolaan sumber daya, meningkatkan kepuasan pengguna, memprediksi kebutuhan masa depan, meramalkan tren pertumbuhan penumpang, mendukung kebijakan publik, memberikan data untuk keputusan kebijakan, meningkatkan keamanan, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan keselamatan. Sumber data Sumber data untuk analisis transportasi umum di kota besar dapat bervariasi tergantung pada jenis analisis yang dia dilakukan. Berikut adalah beberapa sumber data yang relevan. Satu, data operasional transportasi, jadwal dan rute. Data yang berkait dengan jadwal keberangkatan, rute perjalanan, dan frekuensi transportasi. Dua, jadwal data armada, jumlah kendaraan yang beroperasi, jenis kendaraan, kapasitas, dan pemeliharaan armada. Tiga, data keberangkatan dan kedatangan, catatan tentang waktu keberangkatan dan kedatangan kendaraan untuk menganalisis ketepatan waktu dan tingkat keandalan. Dua, data lalu lintas dan kepadatan, CCTV dan sensor lalu lintas, data tentang aliran kendaraan di jalan raya, termasuk kepadatan lalu lintas, kemacetan, dan volume kendaraan. Aplikasi pemantauan lalu lintas. Aplikasi seperti Google Maps atau Waze yang menyediakan data real-time tentang kondisi jalan. Tiga, data pengguna transportasi. Survei pengguna. Data yang dikumpulkan melalui survei atau konsesioner untuk mengetahui preferensi, kepuasan, dan kebutuhan pengguna transportasi umum. Kartu transportasi atau elektronik. Data transaksi penumpang yang menggunakan kartu elektronik atau sistem pembayaran digital di transportasi umum. Aplikasi pemesanan transportasi. Data dari aplikasi seperti Gojek, Grab, atau aplikasi transportasi umum lainnya yang menunjukkan pola perjalanan dan kebiasaan pengguna. 4. Data kecelakaan lalu lintas. Laporan kecelakaan. Data dari polisi atau lembaga terkait yang mencatat kecelakaan yang terjadi di jalur transportasi umum. Data keamanan, informasi yang mengenai tingkat kejahatan atau gangguan lainnya yang mempengaruhi keamanan transportasi umum. Linear regression. Regression linear adalah teknisi analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui oleh tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai permasalahan linear. Ini adalah hasil visualisasi perkembangan transportasi umum di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020, eh, mulainya terjangkit pandemi COVID masuk ke Indonesia. Itu
dari 20 sampai bulan 5 penurunan sangat drastis hingga titik titik paling rendahnya tahun 2021. Dan di tahun 2021 bulan 5 itu adalah titik pemulihan awal dari ke 2022, 2023, dan 2024. Seperti banyak transportasi umum yang me- mengupgrade seperti ojek online, seperti Grab, eh, ojek, Gojek, dan banyak yang lain-lainnya. Contoh prediksi jumlah penumpang, waktu, ketersediaan kendaraan, cuaca, lokasi, harga tiket. Seperti jumlah penumpang ada 1.500, harga tiketnya 5.000, jumlah kendaraan 20, suhu 25, jamnya, ada hari-hari, suhu udara atau kondisi cuaca. Di jaring sosial menganalisis bagaimana informasi terkait transportasi umum, misalnya penutupan jalan, perubahan perubahan jadwal terbesar di jejaring sosial itu bagaimana pengaruh terhadap perilaku pengguna. Ya, itu tergantung pengguna bagaimana menyikapinya untuk menganalisis kayak penutupan jalan, jadinya bisa mencari alternatif jalan lain kepada drivernya gitu. Dan kesimpulannya adalah terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19 dari 2020 sampai 2021 tuh masa-masa yang paling kritis. Kemungkinan dampaknya pasti COVID-19. Pada tahun-tahun berikutnya, 2022 sampai 2024, terlihat adanya pemulihan secara bertahap dengan peningkatan jumlah pengguna transportasi umum. Prediksi untuk tahun 2025 dan 2026 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, mengindikasikan pemulihan dan potensi pertumbuhan percayaan masyarakat terhadap transportasi umum. Saran dari konsumen adalah peningkatan peningkatan kualitas layanan, kayak mengurangi, meminimalisir kayak pencopetan, pencurian di dalam angkot, tingkat kebersihan, kenyamanan, dan keamanan transportasi umum untuk menarik lebih banyak pengguna. Perbaiki ketepatan waktu dan efisiensi rute untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Integrasi transportasi, dorong integrasi antara berbagai mode moda transportasi, bus, kereta, MRT, LRT, untuk memudahkan perjalanan pengguna. Implementasikan sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Terima kasih, saya Faiz Fazi Muzaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.